Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Nurhajima, NPM 2003050088, kelas 2B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Magelang, akan menjelaskan tentang pedoman pembinaan dan pengembangan UKSM di dalam mata kuliah pengelolaan UKS dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Rasidi MPD. Untuk materi yang akan kami bahas yaitu ada 5. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada penyusunan rencana kegiatan UKSM, yang ketiga ada pelaksanaan 3 program pokok UKSM dan strata, yang keempat ada monitoring, evaluasi, dan pelaporan, serta yang kelima ada indikator keberhasilan. Yang poin pertama ada pendahuluan. Kita akan membahas tentang latar belakang. Yang latar belakang yaitu masih cukup banyak sekolah yang belum melaksanakan UKSM secara baik dan benar, terutama disebabkan kurangnya pembinaan, buku-buku pedoman pembinaan dan pengembangan UKSM, kesadaran, komitmen, dan kerjasama dari 4 kementerian. Di samping itu pula masih kurangnya pelatihan untuk pembinaan dan pelaksanaan UKSM guna peningkatan pemahaman dan wawasan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada sasaran. Sasarannya siapa sih? Ada tim pelaksana UKSM dan tim pelaksana UKSM di sekolah atau madrasah, baik yang negeri maupun swasta. Nah, untuk tujuan dari disusunnya buku pedoman pembinaan dan pengembangan UKSM yaitu ada 6. Yang pertama yaitu sebagai pedoman penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan UKSM bagi tim pembina dan pelaksanaan UKSM dalam penyusunan program dan kegiatan UKSM. Yang kedua yaitu membantu warga sekolah dalam memahami dan melaksanaan trias UKSM guru dan kepala sekolah sebagai tim pelaksana UKSM dalam memahami dan menguasai cara melaksanakan 3 program pokok UKSM atau biasanya disebut dengan trias UKS. Yang ketiga yaitu pelaksanaan program harus dilakukan secara terpadu, terarah, intensif, dan berkesinambungan. Yang keempat yaitu membantu guru dan kepala sekolah dalam mempersiapkan sarana dan prasarana UKSM di sekolah. Yang kelima yaitu membantu guru dan kepala sekolah sebagai tim pelaksana UKSM dalam memahami, memonitori, evaluasi, dan pelaporan UKSM. Kemudian yang keenam yaitu membantu tim pembina pada tingkat kecamatan, kabupaten, atau kota dalam pelaksanaan pembinaan pengembangan UKSM. Selanjutnya yaitu dalam ruang lingkup terbagi menjadi 2, yaitu TP UKSM dalam pembinaan dan pengembangan UKSM secara berjenjang. Kemudian yang kedua yaitu tim pelaksanaan UKSM dalam mengimplementasikan trias UKSM di sekolah. Selanjutnya yaitu ada sejarah pengembangan UKSM. Nah, pada tahun 1956 telah dirintis kerjasama antara Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Departemen Dalam Negeri. Selanjutnya, pada tahun 1970 dibentuk Panitia Bersama Usaha Kesehatan Sekolah. Pada tahun 1982 ditandatangani Piagam Kerjasama antara Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan dan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama, tentang pembinaan kesehatan anak dan perguruan agama Islam. Nah, pada tahun 1984 diterbitkanlah Surat Keputusan Bersama atau yang kita kenal sebagai SKB 4 Menteri. Dan kemudian pada tahun 2003 dilakukan penyempurnaan SKB 4 Menteri tahun 1984. Kemudian selanjutnya ada tugas UKSM yaitu terbagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum yaitu untuk membina dan meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap satuan pendidikan, membantu meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang tercermin dalam kehidupan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian untuk tujuan UKSM khusus yaitu meningkatkan sikap
dan keterampilan untuk melaksanaan pola hidup bersih dan sehat, meningkatkan hidup bersih dan sehat baik dalam bentuk fisik, non-fisik, maupun mental, serta bebas dari pengaruh dan penggunaan obat-obat terlarang. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah penyelenggaraan pembinaan UKSM. Langkah-langkah penyelenggaraan pembinaan UKSM terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada identifikasi masalah, perencanaan program, skala prioritas program, pelaksanaan program, pengendalian dan pengawasan program, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan sekolah. Nah, siapa sih tim pembina dan tim pelaksanaan UKSM? Tim pembina pelaksanaan UKSM itu terbagi menjadi 5, yaitu tim pembina UKSM pusat, tim pembina UKSM provinsi, tim pembina UKSM kabupaten atau kota, tim pembina UKSM kecamatan, serta tim pelaksana di sekolah. Nah, yang poin kedua, ada penyusunan rencana kegiatan UKSM. Nah, penyusunan rencana kegiatan UKSM yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama, rencana kegiatan UKSM tahunan. Yang kedua, rencana kegiatan dan rencana anggaran belanja UKSM. Yang ketiga, langkah pelaksanaan. Yang keempat, penyusunan rencana kegiatan UKSM tahunan. Yang kelima, dalam menyusun rencana kegiatan UKSM perlu memperhatikan. Nah, kita perlu memperhatikan 4 hal nih. Yang pertama, ada kegiatan yang mengacu pada program UKSM, jenis kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan, dan dana kegiatan. Selanjutnya ada poin ketiga, yaitu pelaksanaan trias UKSM dan strata. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu pendidikan kesehatan. Nah, tujuan pendidikan kesehatan ialah agar peserta didik yang pertama memiliki adab sopan, santun, dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip karakter, etika, dan etika ketimuran. Yang kedua, yaitu memiliki pengetahuan tentang kesehatan termasuk perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu memiliki nilai dan sikap yang positif terhadap prinsip dan pola hidup bersih dan sehat. Dan yang keempat yaitu memiliki keterampilan dalam melaksanakan hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pertolongan, dan perawatan kesehatan. Nah, pelaksanaan pendidikan kesehatan itu terbagi menjadi 2, yaitu kegiatan kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan kurikuler yaitu yang pertama tidak merokok, selanjutnya cuci tangan pakai sabun, konsumsi minuman dan makanan sehat, serta penggunaan jamban sehat. Kemudian untuk kegiatan ekstrakurikuler yaitu ada wisata siswa, kemah, ceramah, diskusi, simulasi, bermain peran dan talkshow, serta lomba-lomba. Nah, selanjutnya ada pembinaan lingkungan sekolah sehat, yaitu lingkungan sekolah fisik maupun non-fisik. Kemudian ada lingkungan sekolah sehat, kemudian ada pembinaan lingkungan sekolah sehat. Nah, dalam pembinaan lingkungan sekolah sehat itu ada terbagi menjadi 3, yaitu identifikasi faktor resiko lingkungan sekolah, perencanaan, dan intervensi. Nah, dalam intervensi itu sendiri kita perlu memperhatikan 3 hal, yaitu ada penyuluhan, perbaikan sarana, dan pengendalian. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Ada siapa aja sih? Nah, yang pertama itu ada kepala sekolah, yang kedua ada guru, yang ketiga ada peserta didik, yang keempat ada pegawai sekolah, yang kelima ada komite, dan yang keenam ada masyarakat. Nah, pada poin yang keempat kita akan membahas tentang monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Yang pertama ada monitoring. Kita dalam monitoring ada tujuan, hasil yang diharapkan, ruang lingkup, sasaran, serta instrumen monitoring. Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui sampai sejauh mana manfaat maupun keberhasilan dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Untuk hasil yang diharapkan yaitu kegiatan dapat sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Untuk ruang lingkupnya yaitu semua aspek di dalam perencanaan kegiatan di setiap jenjang pendidikan.
Kemudian untuk sarana, yaitu manajemen atau organisasi serta berbagai kegiatan pembinaan dan pengembangan UKSM. Untuk instrumen monitoringnya, yaitu untuk memudahkan pelaksanaan monitoring oleh kepala sekolah, maka sebaiknya digunakan instrumen monitoring. Yang kedua, ada evaluasi, yaitu ada tujuan, sarana, ruang lingkup, unsur-unsur yang dievaluasi, dan prinsip-prinsip evaluasi. Untuk tujuannya, yaitu memberikan umpan balik sebagai dasar penyempurnaan program pembinaan dan pengembangan. Untuk sasaran, yaitu peserta didik, lingkungan sekolah, dampak pembinaan terhadap perilaku peserta didik. Kemudian untuk ruang lingkup, yaitu seluruh komponen kegiatan UKSM, proses maupun hasil pelaksanaannya. Nah, unsur yang dievaluasi ada tingkat keberhasilan maupun ketidakberhasilan kegiatan pembinaan dan pengelolaan UKSM. Dan yang terakhir ada prinsip-prinsip evaluasi, yaitu menyeluruh, berkesinambungan, objektif, dan pedagogis. Nah, untuk yang ketiga ada pelaporan, yaitu ada tujuan. Untuk tujuannya untuk mengetahui daya guna, hasil guna, dan tepat guna. Sasarannya yaitu manajemen atau pengelolaan kegiatan, jenis keberhasilan dan ketidakberhasilan, upaya-upaya pengembangan. Untuk waktunya yaitu laporan hasil pelaksanaan UKSM di sekolah disusun dan disampaikan 2 kali dalam setahun. Nah, untuk hal-hal yang perlu dilaporkan, itu ada kegiatan trias UKSM, dampak pelaksanaan UKSM terhadap peserta didik, serta pengelolaan UKSM. Untuk alur-alurnya yaitu laporan pelaksanaan UKSM di sekolah disampaikan ke TP UKSM kecamatan secara teratur. Nah, kemudian di poin kelima kita akan membahas tentang indikator keberhasilan. Nah, pelaksanaan pembinaan lingkungan sekolah sehat itu ada indikator input, indikator output, dan ada indikator dampak. Untuk indikator output, SK tim pelaksanaan UKS sekolah atau madrasah, rencana kegiatan UKSM, rencana anggaran belanja UKSM dengan rencana kerja sekolah, dan rencana anggaran belanja sekolah. Peran dan keterlibatan komite sekolah atau orang tua, masyarakat, dan PKK, puskesmas, tim pembina UKSM kecamatan. Kemudian untuk indikator output ada terlaksananya trias UKSM, terlaksananya program UKSM di sekolah, ditandatangani oleh anak atau child-to-child program, ketersediaan sarana dan prasarana, UKSM, ketersediaan air bersih, ketersediaan kantin sehat, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, serta tempat cuci tangan dengan air mengalir. Kemudian yang ketiga ada indikator dampak. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat, meningkatnya derajat kesehatan peserta didik, meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku peserta didik tentang hidup sehat, meningkatnya partisipasi masyarakat dan PKK dalam pelaksanaan UKSM. Selanjutnya untuk kesimpulannya yaitu latar belakang dibuatnya pedoman pembinaan dan pengembangan UKS, yaitu masih banyaknya sekolah yang belum melaksanakan UKSM dengan baik dan masih kurangnya pelatihan untuk pembinaan serta pelaksanaan UKSM. Nah, untuk tujuannya yaitu sebagai pedoman penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan bagi tim pembina dan pelaksanaan UKSM dalam menyusun program kegiatan UKSM. Nah, tim pembina dan tim pelaksana UKSM itu ada siapa aja sih? Nah, tim pembina UKSM pusat, provinsi, kabupaten atau kota, serta tim pembina sekolah. Nah, untuk pembinaan lingkungan sekolah sehat itu ada lingkungan sekolah baik fisik maupun non-fisik, lingkungan sekolah sehat, serta pembinaan lingkungan sekolah sehat. Nah, saya akan menyampaikan cara untuk meningkatkan peran UKS di sekolah. Ada 4. Nah, yang pertama itu ada meningkatkan kemampuan kelembagaan dan kompetensi personil UKS. Selanjutnya ada memantapkan peran aktif peserta didik dalam pelaksanaan UKS, meningkatkan peran Kepsek, guru, orang tua, masyarakat sekitar sekolah. Selanjutnya yaitu membuat program UKS yang nantinya akan dapat meningkatkan peran UKS di sekolah.
Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.